Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, kita akan melanjutkan serial mengenal ilmu keislaman. Dan sekarang kita akan mengenal ilmu tafsir. Dan insya Allah ini video terakhir mengenai mengenal ilmu keislaman. Kita lanjut, pengertian ilmu tafsir. Kata tafsir dalam bahasa Arab bermakna penjelasan dan penyingkap dari sesuatu yang tertutup. Nah, dari penjelasan atau makna tafsir di dalam bahasa, kita dapat memahami langsung apa yang akan dibahas di dalam ilmu tafsir. Kemudian adapun secara istilah, ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas makna, maksud, dan hukum-hukum yang ada di dalam lafaz dalam Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita lanjut pembahasan ilmu tafsir. Ilmu tafsir membahas lafaz-lafaz Al-Quran dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita lanjut manfaat ilmu tafsir. Apa yang kita dapatkan atau yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu tafsir. Yang pertama, tentu memahami Al-Quran dengan benar. Ketika kita mempelajari tafsir Al-Quran dari ulama yang memang berilmu, memiliki ilmu dan berhak untuk menafsirkan Al-Quran, maka kita akan memahami Al-Quran dengan benar. Berbeda ketika kita memahami Al-Quran tanpa ilmu tafsir yang jelas, tanpa ilmu penjelas Al-Quran yang benar, kita akan salah dalam memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua, menghindari kesalahan dalam memahami firman Allah. Dan yakni ketika kita memahami Al-Quran dengan benar, tentu otomatis kita akan bisa menghindari kesalahan dalam memahami firman Allah Ta'ala ini. Kemudian yang ketiga, memahami kemukjizatan Al-Quran. Ketika kita mempelajari tafsir Al-Quran, kita akan memahami sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran. Misalnya, di dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi, berbeda dengan kitab yang lain, misalkan Bible, yang banyak sekali kontradiksi, yang menunjukkan bahwa Bible tersebut sudah ditahrif atau sudah diubah, baik ditambah ataupun dikurang. Kemudian, misalkan kemukjizatan ilmiah di dalam Al-Quran, mengenai penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, dan alam semesta secara keseluruhan, yang mana hal tersebut tidak didapat di dalam atau belum diketahui ketika zaman Rasulullah. Akan tetapi sudah diketahui pada saat ini. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan yang memang menciptakan alam semesta ini. Kemudian yang keempat, kita dapat melakukan atau mengerjakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi apa yang beliau atau apa yang Allah larang. Karena di dalam Al-Quran terdapat hukum-hukum, dan ketika kita memahami ilmu tafsir Al-Quran, dan tentu kita akan melewati hukum-hukum atau ayat-ayat yang membahas hukum-hukum tersebut, maka kita dapat menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang dan melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kemudian yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah dengan mempelajari firman-Nya. Dan ini adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan mentadabburi Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah firman Allah Ta'ala, dan mempelajarinya, kemudian merealisasikannya di dalam kehidupan kita. Kemudian kita lanjut, keutamaan ilmu tafsir. Ilmu tafsir memiliki keutamaan yang besar, karena yang dibahas di dalam ilmu tafsir adalah firman Allah Ta'ala. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau adalah salah satu ulama terdahulu. Beliau mengatakan, keutamaan setiap ilmu pengetahuan ditinjau dari 3 hal. Ini
bukan perkataan langsung Ar-Raghib Al-Asfahani, akan tetapi maknanya saja. Pertama, pembahasan yang dipelajari, kemudian tujuan yang ingin didapat dari ilmu tersebut, dan yang ketiga, hajat atau keperluan manusia untuk mempelajarinya. Kita lihat ilmu tafsir ini, pembahasan yang dipelajarinya adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, yang mana perkataan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik dan sebenar-benar perkataan, dan tidak ada yang menandinginya sama sekali, sehingga menjadi mulialah dan memiliki keutamaanlah ilmu tafsir tersebut. Kemudian tujuan yang ingin didapat dari ilmu tersebut, tentu pertama kita ingin memahami Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Baqarah. Kemudian juga kita ingin memahami perintah Allah Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran dan menjauhi larangannya. Dan juga banyak tujuan yang lain yang ingin didapat dari mempelajari Al-Quran atau mempelajari ilmu tafsir, tentu yang berkenaan dengan Al-Quran, ilmu tafsir tersebut. Dan hajat manusia untuk mempelajarinya, tentu hajat atau keperluan manusia sangatlah besar untuk memahami dan mempelajari ilmu tafsir, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan kita tidak dapat memahami petunjuk tersebut kecuali dengan penjelas petunjuk tersebut, yaitu ilmu tafsir ini. Kemudian kita lanjut, hukum mempelajari ilmu tafsir. Mempelajari ilmu tafsir adalah fardu kifayah, sehingga cukup hanya sebagian kaum muslimin saja yang mempelajarinya, misalkan para penuntut ilmu, kemudian juga para ulama tentunya, dan sebagainya. Dan sisanya selain daripada mereka, maka hukumnya sunnah, dianjurkan untuk mempelajarinya, karena dengan mempelajarinya kita dapat mentadaburi dan memahami firman Allah Ta'ala. Dan tentu seseorang itu akan memilih hal yang memiliki keutamaan, sebagaimana tadi disebutkan bahwa ilmu tafsir ini memiliki keutamaan yang sangat besar, kemudian memiliki manfaat yang begitu banyak, sehingga sudah seharusnya kita memilih hal tersebut, hal yang lebih utama. Dan hal yang lebih utama tersebut adalah mempelajari ilmu tafsir daripada tidak mempelajarinya sama sekali. Ya minimal tafsir juz amma atau tafsir surat-surat pendek, mulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas misalkan, dan yang sebagainya. Minimal kita memahami sebagian dan mempelajari sebagian tafsir Al-Quran. Kemudian sumber ilmu tafsir. Untuk menafsirkan Al-Quran tentu memiliki kaedah tersendiri dan juga memiliki sumber tersendiri. Dan ilmu tafsir memiliki beberapa sumber, dan ini hanya beberapa. Jadi sebagian para ulama menambahkan, dan juga ada sebagian ulama yang memberikan rincian di dalam sumber ilmu tafsir. Yang pertama tentu Al-Quran. Jadi Al-Quran di dalamnya terkandung ayat-ayat yang saling menjelaskan. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan mengenai hal sesuatu hal, ada ayat yang menjelaskan mengenai suatu permasalahan, kemudian ayat tersebut masih dirasa belum bisa dipahami begitu saja. Kemudian ada ayat lain di surat yang lain yang menjelaskan mengenai ayat tersebut. Jadi saling menjelaskan. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang mana Al-Quran diturunkan kepadanya, maka tentu Rasulullah SAW adalah orang yang paling memahami Al-Quran, sehingga perkataannya dijadikan sumber kedua setelah Al-Quran untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, perkataan para sahabat. Kenapa menjadi sumber ilmu tafsir perkataan sahabat ini? Karena mereka mempelajari langsung tafsir Al-Quran
memahami langsung Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mereka menyaksikan bagaimana turunnya Al-Quran atau sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Mereka memahami hal tersebut dan mengetahuinya. Kemudian yang keempat adalah bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab menjadi sumber ilmu tafsir? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa itulah kita dapat memahami Al-Quran dan yang lainnya. Jadi ada sumber ilmu tafsir yang lainnya. Kita cukupkan dengan 4 hal ini yang menjadi kesepakatan para ulama. Akan tetapi tentu ada tafsil atau rincian lagi di beberapa sumber ilmu tafsir. Kita lanjut, 2 jenis tafsir. Jadi di dalam ilmu tafsir ada 2 jenis tafsir. Yang pertama, tafsir bir-ra'yi. Tafsir bir-ra'yi adalah menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran. Maksudnya pemikiran di sini tentu berlandaskan dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat, dan juga bahasa Arab. Misalkan kitab tafsir yang menafsirkan dengan metode ini adalah tafsir Al-Jalalain, kemudian tafsir Al-Muyassar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur ini jadi penulis kitab tafsirnya membawakan hadis dan perkataan para sahabat di dalam tafsirnya. Misalkan tafsir ayat salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Nah, kemudian si penafsir ini atau mufassir, ulama ahli tafsir, membawakan membawakan hadis ataupun perkataan para sahabat mengenai ayat tersebut. Itu adalah tafsir bil ma'sur. Contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir At-Tabari, dan lain sebagainya. Demikian serial mengenal ilmu tafsir kita ini, dan ini menjadi video terakhir serial mengenal ilmu keislaman. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang dipahami dari apa yang sudah dijelaskan bisa ditanyakan langsung di grup ataupun menjapri admin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.